pelayan dengan kasih melalui renungan malam pada saat ini. Kita akan awali dengan mendengarkan sebuah pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kebenaran firman Tuhan akan menyapa kita bersama dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan menghayatinya, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau terus hadir dan menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Mulai dari pagi hingga pada malam hari ini, penyertaan dan kasih Tuhan terus hadir menyertai kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Layaklah dan patutlah jika pujian dan syukur senantiasa kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kami rindu disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Buka akal pikiran kami, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diberitakan dan sungguh menjadi pegangan kehidupan kami.
Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang terus merindukan kebenaran firman-Nya dan mau melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan terus hadir menyapa kita dan mengasihi kita bersama, dan syukur bahwa malam hari ini kembali firman Tuhan menyapa kita. Di tengah-tengah menjalani kehidupan kita sekarang ini, kadang banyak orang yang menjalaninya dengan masa bodoh. Apalagi kalau itu bicara tentang urusan-urusan pemerintah misalnya. Nah, apa yang membuat ia masa bodoh? Karena ia mengatakan bahwa toh juga yang jadi pejabat atau yang jadi pimpinan itu adalah keluarga saya. Sehingga berpikir bahwa semua urusan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi sebagai seorang pemimpin, dia tidak akan berpikir bahwa karena ini anak saya, karena ini adalah keluarga saya, maka urusan-urusannya itu akan lebih mudah. Ya, tentu bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tetap konsisten pada aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang ada. Nah, pemikiran orang yang bermasa bodoh sesungguhnya hampir sama pikiran orang ketika menilai salah apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, mereka berpikir bahwa ketika Yesus banyak berbuat atau melakukan tanda-tanda mujizat di berbagai tempat, di tempat-tempat tertentu, itu berarti bahwa mereka tidak akan mendapat lagi penghukuman. Atau katakanlah bahwa secara sederhana mau dilihat daerah-daerah di mana Yesus sering datang, Yesus sering mengajar, mereka berpikir bahwa tidak akan ada lagi penghukuman. Ya. Betulkah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentu tidak. Karena ternyata bahwa sekalipun Yesus banyak berjumpa dengan mereka, toh juga di antara mereka tidak mau menyatakan pertobatan. Ya. Jadi tidak dinilai dari seberapa seringnya orang berjumpa dengan Yesus, tetapi yang Yesus mau lihat di situ ialah apakah mereka mau bertobat. Apakah mereka bersedia meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yesus? Karena pada akhirnya penghakiman itu akan dinyatakan. Ya. Dan jelas bahwa orang yang akan diselamatkan, orang yang akan menerima penghukuman adalah mereka yang melakukan pelanggaran, sementara yang diselamatkan adalah mereka yang mau bertobat. Dan penggambaran ini diungkapkan melalui beberapa tempat yang disampaikan dalam pembacaan kita. Kita tahu bagaimana
kota Sodom yang akan dibinasakan, yang akan dihancurkan, tetapi ternyata bahwa di antara mereka ada yang setia dan melakukan kehendak Tuhan, maka itu tidak terjadi. Nah, menyikapi hal ini dalam kehidupan beriman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ada banyak refleksi dalam diri kita, bagaimana kedekatan kita, bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, relasi dan hubungan kita yang baik dengan Tuhan akan berdampak dalam cara kehidupan kita yang benar, pikiran kita yang benar, pikiran kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Singkat kata bahwa yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah kesediaan kita untuk menyatakan pertobatan. Kesediaan kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan selalu melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Mujizat-mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai peringatan supaya kita percaya dengan sungguh kepadanya. Mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang kita alami dalam kehidupan kita mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan terus mengasihi kita. Nah, setiap orang yang menyadari bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, dirinya dipeliharakan oleh Tuhan, tentu bahwa ia akan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, ya mungkin itulah sebuah kenyataan yang terjadi bahwa kadang yang lebih cenderung kita lakukan adalah keinginan kita. Nah, kembali melihat perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, kita melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berarti bahwa kalau kita melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan ini, tidak akan ada lagi penghakiman dalam diri kita. Jelas bahwa mereka yang bersalah akan dihukum dan mereka yang bertobat akan diselamatkan. Nah, kiranya ini akan terus menjadi pegangan kehidupan kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang telah menyaksikan dan merasakan mujizat dari Tuhan. Bagaimana itu kita wujudkan dalam kehidupan kita, kesediaan kita untuk terus bertobat dan meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah hari demi hari. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Bahkan terlebih Engkau yang telah hadir menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami sungguh merasakan dan menikmati mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan ini. Tidak berarti bahwa ketika kami merasakan dan menikmati mujizat Tuhan, tidak akan ada lagi penghakiman. Dan ketika penghakiman, tentu akan dilihat siapa yang sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang disertai dengan pertobatan dan siapa yang terus berada dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sadarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus melihat bahwa sungguh keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan melalui kesediaan kami untuk menyatakan pertobatan. Banyak hal yang tidak kami pahami dan kami tidak sanggup untuk melakukannya tentang firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami, sehingga di balik ketidakmampuan kami, ada ketergantungan sepenuhnya kepadamu, dan percaya bahwa Engkau hadir dan mengasihi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus diberkati dan dituntun oleh Tuhan untuk melewati hari-hari yang Engkau anugerahkan. Ada banyak pergumulan hidup kami. Ada banyak ada banyak duka yang kami hadapi sebagai umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam dengan situasi yang kami alami. Dalam pergumulan karena sakit Engkau akan menyembuhkan. Dalam pergumulan karena duka Engkau akan menghiburkan. Dalam pergumulan karena beban kehidupan Engkau akan menguatkan. Dan kami percaya bahwa kami akan kuat dan tegar berdiri bersama dengan Tuhan. Pun kami bersyukur bahwa berkat-berkat-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu.
Berkat berupa pertambahan umur, berkat berupa kesehatan, berkat berupa kesuksesan dalam pekerjaan ataupun pendidikan. Kami percaya Tuhan bahwa itu hanya mungkin kami alami karena perkenaan Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mensyukuri semua itu dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau perkenankan kami untuk kembali menikmati bulan baru di bulan Juli ini. Tuhan, berkenanlah Engkau terus menuntun dan menopang kehidupan kami semua. Terlebih Tuhan, dalam kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu, sekiranya mungkin dalam waktu dekat kami boleh menikmati persekutuan di dalam rumah Tuhan. Tapi semua ini Tuhan, bukannya kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Karena itu terus menjadi kerinduan kami. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kembali kami menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Kami punya keterbatasan dalam mengatasi. Sejumlah upaya dan tindakan boleh dilakukan, tapi sungguh kami menyadari bahwa itu punya keterbatasan, dan yang tidak terbatas untuk mengasihi kami hanyalah Tuhan semata. Karena itu bermurah hatilah dalam kehidupan kami Tuhan, nyatakan yang terbaik, dan ajarkan kami untuk tidak putus asa, melainkan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami pada saat ini. Dan kiranya malam ini boleh kami lewati dengan baik. Esok pagi hari baru, hidup baru kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan Engkau akan menguatkan dan menopang kami untuk menjalani hari-hari anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dengarkan kami yang datang bersyukur. Engkau sambut kami yang datang membawa kehidupan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai jumpa.